Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube saya. Di sini saya akan menjelaskan trigonometri tentang jumlah dan selisih dua sudut matematika peminatan kelas 11 IPA semester 1. Adapun indikator kompetensi dasarnya yaitu: satu, menggunakan rumus sinus jumlah dan selisih dua sudut. 2. Menggunakan rumus kosinus jumlah dan selisih dua sudut. 3. Menggunakan rumus tangen jumlah dan selisih dua sudut. Adapun rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut, kalian bisa melihat dari dua gambar berikut. Di sini menjelaskan bahwa untuk gambar pertama menjelaskan alfa tambah beta. Dan gambar yang kedua menjelaskan bahwa alfa dikurangi beta. Adapun untuk rumus sin alfa tambah beta dan sin alfa dikurangi beta, yaitu sin alfa tambah beta sama dengan sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Untuk sin alfa dikurangi beta sama dengan sin alfa dikali cos beta dikurangi cos alfa dikali sin beta. Sebagai contoh, tanpa menggunakan tabel matematika atau kalkulator, tentukan nilai sin 75 derajat. Di sini untuk sin 75 derajat itu bukan sudut istimewa. Jadi kalian harus mencari jumlah atau selisih dua sudut istimewa. Apabila dijumlahkan atau dikurangi, hasilnya menjadi 75 derajat. Di sini saya menggunakan sudut 45 ditambah 30. Karena kenapa? 45 ditambah 30 hasilnya 75. Sehingga sin 75 derajat sama dengan sin 45 ditambah 30 derajat. Dan sin 45 ditambah 30 derajat itu sama dengan rumus sin alfa ditambah beta. Sehingga sin 45 ditambah 30 derajat sama dengan sin 45 derajat dikali cos 30 derajat ditambah cos 45 derajat dikali sin 30 derajat. Sin 45 derajat yaitu adalah 1/2 akar 2. Dan cos 30 derajat itu adalah 1/2 akar 3. Ditambah cos 45 derajat itu adalah 1/2 akar 2. Dikali sin 30 itu adalah 1/2. Sin 45 derajat dikali cos 30 derajat itu hasilnya menjadi 1/4 akar 6 ditambah cos 45 derajat dikali sin 30 derajat itu hasilnya adalah 1/4 akar 2. Karena di sini sama-sama 1/4, maka yang 1/4 dikeluarkan. Menjadi 1/4 dalam kurung akar 6 ditambah akar 2. Jadi untuk sin 75 derajat nilainya adalah 1/4 dalam kurung akar 6 ditambah akar 2. Selanjutnya adalah rumus cos alfa ditambah beta dan cos
alfa dikurangi beta. Untuk cos alfa ditambah beta sama dengan cos alfa dikali cos beta dikurangi sin alfa dikali sin beta. Untuk cos alfa dikurangi beta sama dengan cos alfa dikali cos beta ditambah sin alfa dikali sin beta. Sebagai contoh, tanpa menggunakan tabel matematika atau kalkulator, tentukan nilai cos 15 derajat. Ini untuk menjawabnya, karena cos 15 derajat itu bukan sudut istimewa, maka kita pun harus mencari jumlah atau selisih dua buah sudut istimewa yang apabila dijumlahkan atau dikurangi hasilnya 15 derajat. Di sini saya menggunakan sudut 60 dikurangi 45. Karena kenapa? 60 dikurangi 45 hasilnya 15. Sehingga cos 15 derajat sama dengan cos 60 dikurangi 45 derajat. Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus selisih cos alfa dikurangi beta. Untuk cos 60 dikurangi 45 derajat sama dengan cos 60 dikali cos 45 ditambah sin 60 dikali sin 45. Cos 60 derajat itu nilainya 1/2 dikali cos 45 derajat itu nilainya 1/2 akar 2. Ditambah sin 60 derajat itu nilainya 1/2 akar 3 dikali sin 45 derajat itu nilainya 1/2 akar 2. Untuk cos 60 derajat dikali cos 45 derajat hasilnya menjadi 1/4 akar 2 ditambah sin 60 derajat dikali sin 45 derajat itu hasilnya 1/4 akar 6. Di sini 1/4-nya sama sehingga 1/4-nya itu dikeluarkan. Menjadi 1/4 dalam kurung akar 6 ditambah akar 2. Sehingga untuk nilai cos 15 derajat itu adalah 1/4 dalam kurung akar 6 ditambah akar 2. Untuk rumus berikutnya yaitu ada rumus tan alfa ditambah beta dan tan alfa dikurangi beta. Tan alfa tambah beta sama dengan tan alfa ditambah beta per 1 dikurangi tan alfa dikali tan beta. Dan untuk tan alfa dikurangi beta sama dengan tan alfa dikurangi tan beta per 1 ditambah tan alfa dikali tan beta. Tanpa menggunakan tabel matematika atau kalkulator, tentukan nilai tan 15. Itu adalah sebagai contoh, kita coba untuk mencari nilai tan 15. Untuk menjawabnya, karena tan 15 juga sama, itu adalah bukan sudut istimewa, maka kita harus mencari penjumlahan atau selisih dua buah sudut istimewa. Nah, di sini saya menggunakan sudut 60 dan 45. Karena kenapa? Yaitu
60 dikurangi 45 hasilnya 15. Sehingga tan 15 derajat sama dengan tan 60 dikurangi 45 derajat. Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus selisih tan alfa dikurangi beta. Untuk tan 60 dikurangi 45 derajat sama dengan tan 60 derajat dikurangi tan 45 derajat per 1 ditambah tan 60 derajat dikali tan 45 derajat. Tan 60 derajat itu nilainya akar 3 dikurangi tan 45 derajat itu nilainya 1 per 1 ditambah tan 60 dikali tan 45. Tan 60 derajat adalah akar 3 dikali tan 45 adalah 1. Jadi nilainya akar 3. Sehingga 1 ditambah akar 3. Karena penyebutnya masih ada bentuk akar, maka kita harus merasionalkan penyebut. Bagaimana caranya? Untuk merasionalkan penyebut, kita lihat penyebutnya. Jika penyebutnya 1 tambah akar 3, maka kebalikannya yaitu menjadi 1 kurangi akar 3. Sehingga akar 3 dikurangi 1 per 1 tambah akar 3 dikali nilai rasional penyebutnya yaitu adalah 1 dikurangi akar 3 per 1 dikurangi akar 3. Nah, pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut. Maka hasilnya untuk pembilangnya adalah menjadi 2 akar 3 dikurangi 4 per penyebutnya adalah negatif 2. Pembilangnya semuanya bisa dibagi penyebut, yaitu 2 akar 3 itu bisa dibagi negatif 2 menjadi negatif akar 3 dan min 4 dibagi atau per min 2, negatif kali negatif jadi positif menjadi 4 dibagi 2 menjadi 2. Sehingga hasilnya 2 dikurangi akar 3. Sehingga untuk tan 15 derajat nilainya adalah 2 dikurangi akar 3. Nah, itu adalah untuk selisih dan penjumlahan trigonometri sin, cos, dan tan. Silahkan kalian kerjakan latihan berikut. Yang pertama di sini tentukan nilai dari. Yang pertama sin 105 derajat, cos 255 derajat, dan tan 75 derajat. Cukup sekian dari saya. Terima kasih telah menonton YouTube saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.